ワンピースは実在する。Manga One Piece baru saja menampilkan salah satu panel terpenting dari keseluruhan chapter, di mana kita melihat Luffy tampaknya mulai meleleh bersama dengan topi jeraminya, dengan teks yang bertuliskan, Nika. Di Jepang, Nika biasa diartikan atau dipakai untuk senyuman atau tawa kecil, atau nyengir dalam bahasa Indo, dan tentu saja nama dewa matahari legendaris, yang kemungkinan besar sama persis dengan Joy Boy. Dan yang jelas menjadi Joy Boy menurut saya, lebih merupakan gelar atau status yang dapat diperoleh seseorang, daripada orang yang sama yaitu Joy Boy, yang bereinkarnasi ke tubuh seseorang. Ini lebih berkaitan dengan tekad atau wasiat yang diwarisi, Will of the, dan berpotensi memegang buah iblis yang tepat. Jadi, apakah Luffy sudah membangkitkan kekuatan buah iblisnya yang sebenarnya, yang tidak pernah dia ketahui? Apakah dia telah dirasuki oleh Joy Boy? Saya tahu Anda juga pasti sedang penasaran, dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada Luffy saat ini, karena saya juga begitu pastinya. Sekarang mari kita bedah satu persatu kejadian di One Piece saat ini, bahwa menurut saya, ini jelas merupakan transformasi paling epik yang pernah ada di One Piece. Jadi, apa yang sebenarnya yang kita ketahui dari chapter kali ini, dan apa yang kita duga mungkin sebagian kecil telah terjadi? Sebenarnya hanya dua hal yang kita tahu, adalah, bahwa Luffy tidak seperti yang Kaido nyatakan, yaitu, mati, dan sesuatu sedang terjadi pada tubuhnya, yang jelas, melibatkan panas, dan meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan, bahwa Luffy sebenarnya adalah Joy Boy, akan sedikit aneh jika Zunisa mengatakan, Luffy adalah Joy Boy. Cukup banyak dikonfirmasi bahwa itulah masalahnya, Joy Boy telah kembali. Itu yang kita tahu faktanya, juga fakta yang menyenangkan. Zunisa dalam bahasa Jepang mengatakan, Sokodiruzo, Joy Boy ada di sana. Itu adalah ungkapan yang sama yang digunakan Roger untuk One Piece. Dan Eiichiro Oda menempatkan titik di belakang frasa, untuk menekan pentingnya. Sebagian percaya atau berpendapat bahwa Luffy sekarang telah dirasuki oleh Joy Boy. Itu mungkin benar. Saya pikir ada kemungkinan yang cukup masuk akal bahwa Luffy secara sah mati di chapter ini. Pertama-tama, setidaknya dalam bahasa Jepang, ada efek suara, di mana jantung Luffy mulai berdetak lagi. Sebelum Kaido benar-benar menyatakan Luffy mati, seseorang yang jelas-jelas harus bisa membedakan antara kematian dan pingsan. Momo, Lau dan Kid merasa bahwa hawa kehadiran Luffy telah menghilang dan mencoba untuk melakukan perlawanan terakhir. Narator sialan itu menyatakan bahwa Kaido telah menang melawan Luffy. Tapi jelas-jelas Luffy sendiri sedang menyeringai atau sedang nyengir, seperti Roger sesaat sebelum dieksekusi, atau Luffy sendiri di lockdown. Jadi ada kemungkinan yang cukup sah bahwa Luffy benar-benar harus mati untuk membangkitkan kekuatan sejatinya. Saya juga berpikir bahwa Joy Boy mungkin hanya akan dibangunkan di Wano. Ingat bagaimana Kaido bersikeras bahwa Wano itu istimewa, seberapa dekat Wano terhubung dengan kerajaan kuno, dan bagaimana Wano ditutup dari dunia luar. Menunggu Joy Boy kembali, sangat mungkin ada sesuatu di Wano, yang membantu membuka kekuatan sejati Luffy. Itulah sebabnya Kaido yang ingin menjadi Joy Boy itu sendiri, dan Kaido memilih Wano sebagai basis pangkalan bajak lautnya. Satu teori yang saya miliki untuk sementara waktu, adalah bahwa tengkorak dan pedang raksasa di Onigashima mungkin milik Joy Boy yang asli, bersama dengan topi jerami raksasa di Marijoa. Untuk saat ini, saya hanya ingin menunjukkan bahwa mungkin relevan bahwa Luffy berjuang dan mati di atas kepala Joy Boy pertama itu sendiri, dengan diiringi oleh festival api, di mana festival api bertujuan untuk memperingati atau mendoakan roh dari orang yang sudah mati. Sekarang, kita akan membutuhkan lebih banyak latar belakang Kaido untuk ini, seperti Big Mom. Baru-baru ini telah sama-sama kita saksikan, bahwa sebenarnya Kaido juga sedang menunggu sosok Joy Boy untuk mengubah dunia. Kelihatannya Kaido benar-benar kecewa karena Luffy tidak bisa menjadi Joy Boy. Sejak pertama kali dia mengalahkan Luffy hingga sekarang kekalahan Luffy yang ketiga, selama pertarungannya dengan Luffy. Jadi, siapa tahu, Kaido mungkin adalah orang baik di sini, mencoba membangunkan Joy Boy di dalam diri Luffy. Ini akan cocok dengan Oden yang menyuruhnya menjadi lebih kuat untuk orang yang akan datang dan membuka Wano. Luffy menjadi sosok spesial dan membawa kehendak Joy Boy. Telah diramalkan sepanjang cerita.
Itu tidak mengurangi siapa Luffy dan apa yang telah dia lakukan selama ini. Dan dia adalah orang pertama dalam barisan antrean panjang calon Joy Boy, termasuk Roger dan mungkin juga Norland, yang benar-benar berhasil memenuhi kriteria dan bangkit. Ini adalah bukti pendekatan Luffy terhadap kehidupan, rasa kebebasannya dan dorongannya untuk menjadi lebih kuat demi orang lain, yang membuatnya memenuhi syarat untuk gelar ini. Dia benar-benar menjadi Joy Boy atau Nika sepanjang cerita sejauh ini, menyelamatkan orang dari nasib yang kejam, perbudakan, dan penindasan serta menyebarkan kegembiraan ke seluruh dunia. Seperti yang Eiichiro Oda nyatakan dalam sebuah wawancara, di arc Skypiea di mana Luffy terlihat persis seperti Nika, favoritnya di seluruh cerita, membayangkan Joy Boy dan menunjukkan apa yang paling dihargai oleh Eiichiro Oda tentang Luffy, yaitu kemampuannya untuk menyatukan orang dan membuat mereka bahagia. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa matahari dan canda tawa telah menjadi bagian dari perjalanan Luffy sejak awal, membawa kecerahan, seperti corak pakaian Luffy di Wano dan Dressrosa yang melambangkan matahari, dan juga kemampuan apinya. Dan di atas itu semua, matahari telah terkait erat dengan abad kekosongan. Ada bajak laut matahari, yang terinspirasi oleh Dewa Matahari Nika, menggunakan simbol matahari untuk menyembunyikan tanda budak Tenryubito. Kita juga melihat simbol matahari di bendera Alabasta, Wano dan Sandora, dan kapal kru Mugiwara Sanigo. Dan sekarang semua orang sedang menunggu sosok yang akan menerbitkan fajar. Secara umum saya selalu terkesan dengan semua detail kecil, orang-orang cenderung membicarakannya di Twitter dan Reddit. Dalam chapter ini, Zunisa bilang dia mendengar genderang pembebasan, dan berbicara tentang kembalinya Joy Boy. Dan di lagu Bing Sake ada penggalan lirik yang berbunyi, ombak menari bersenang-senang, saatnya membunyikan drum, jika kita membiarkan angin ketakutan, maka akhir dari kita sudah dekat. Meski begitu, besok matahari akan terbit lagi. Kita semua sudah tahu lagu ini spesial, mengisahkan tentang perang besar, klan Kozuki dan kisah One Piece dan tertawa itu sendiri. Tapi sekarang kita jadi tahu bahwa dari penggalan lirik tadi, kemungkinan besar yang dimaksud adalah Joy Boy atau Nika dalam lagu tersebut. Oda benar-benar tidak bercanda, ketika dia mencoba memberitahu kita betapa pentingnya Wano nantinya. Sebenarnya ada sebuah buku berjudul, Gendang Suci Pembebasan, yang berbicara tentang perjuangan dan perlawanan orang-orang dari Afrika, yang membahas tentang perbudakan di abad ke-20. Dan mengingat perbudakan dan rasisme adalah salah satu tema terbesar dalam cerita One Piece. Dan Dewa Matahari Nika adalah dewa yang seharusnya memberi mereka kegembiraan dan pembebasan. Saya rasa sangat tidak mungkin bahwa Eiichiro Oda tidak terinspirasi oleh buku ini. Ada juga hubungannya dengan Raja Jawa yang legendaris, yaitu Joyoboyo, yang hidup sekitar 900 tahun yang lalu di Tanah Jawa. Joyoboyo dikenal karena meramalkan kejatuhan kerajaannya di tangan orang asing, dan meramalkan periode di mana kerajaan itu akan kembali jaya. Kerajaannya juga meninggalkan kitab yang berisi tentang perang besar, sangat mirip dengan poneglyph di One Piece, yang omong-omong dibuat oleh klan Kozuki, dan membawa kita sekali lagi kembali ke Wano. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa sebenarnya yang terjadi pada Luffy? Sekarang dia tampaknya telah membangunkan Joy Boy. Wano telah banyak meramalkan sesuatu yang terjadi dengan buah iblis Luffy, dan Luffy masih perlu mengalahkan Kaido. Jadi dua pilihan yang saya lihat di sini adalah satu, Luffy akan membangkitkan buah iblis karetnya, atau dua, dia membangkitkan buah iblis aslinya, buah legendaris, yang sifat aslinya belum kita lihat. Itu tentu saja akan sangat merepotkan. Ini benar-benar akan menjadi troll terbesar dalam sejarah, jika Luffy telah menggunakan buah iblisnya dan sepenuhnya salah selama ini, dan masih berhasil membuatnya sangat kuat dalam prosesnya. Saya tidak hanya menyukainya karena itu akan menunjukkan kepada kita kekuatan baru Luffy yang luar biasa, tetapi juga karena itu akan membuktikan kejeniusan Luffy dalam mengelola kekuatan buah iblisnya, dan untuk memaksimalkan kekuatannya meskipun hanya menggunakan sebagian kecil dari kemampuan aslinya, mengambil jalan yang paling sulit untuk mencapai puncak. Tapi siapa tahu, itu mungkin alasan dia bisa membangkitkan buah iblisnya sejak awal. Dan saya pikir itu mungkin juga berperan dalam seberapa miripnya dengan Yami Yami no Mi, bahwa itu adalah counter alami untuk buah iblis pamungkas Blackbeard. Saya juga berpikir jika Luffy adalah Joy Boy, itu cukup banyak menyiratkan bahwa Momo adalah senjata kuno seperti Shirahoshi, salah satu penguasa yang sedang ditunggu oleh Sea Kings. Kita harus tahu opsi apa yang ada untuk kebangkitan Luffy. Apapun kemampuannya, saya akan sangat kecewa jika itu bukan buah iblis mythical Zoan. Tapi sebenarnya ada banyak pilihan fantastis untuk kebangkitan buah karet Luffy, yang benar-benar akan mengubah permainannya. Dan itulah mengapa Anda tidak boleh mengabaikan video ini.
karena ini membahas tentang semua kemungkinan yang mungkin dimiliki Luffy untuk awakening-nya. Klik like jika suka video ini, klik dislike jika tidak suka video ini, dan silahkan di subscribe channel ini, karena kata orang, subscribe itu gratis. Terima kasih.